وصحبه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran saraf ini dengan membaca buku Al-Kafi fi Ilmi Sarfi Al-Mujallad Ats-Tsani jilid yang kedua. Kita masih fasal yang pertama, bab yang pertama, yaitu fi'il tsulats fi'il tsulats mazid fihi harfun, fi'il 3 huruf yang ditambahi di dalamnya 1 huruf. Bab yang pertama yaitu bab wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Sambil dimerojah sendiri terus, af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'il la tuf'il, muf'alun muf'alun, uf'ila yuf'alu. Nah, kita melanjutkan pelajaran yang lalu, sudah sampai di halaman 4 itu tentang fawaid, faedah-faedah dari wazan af'ala. Jadi ketika berubah wazan itu memberikan perubahan makna. Ada faedah tambahan. Faedah yang pertama kemarin sudah, yaitu lita'diyah, untuk menjadikan fi'il itu menjadi muta'addi. Yang sebelumnya lazim, sama sekali tidak memiliki maf'ul bih, maf'ul bihnya 0, kosong, maka menjadi muta'addi 1, punya muta'addi 1. Nah, kalaupun dia sudah muta'addi tapi muta'addi 1 maf'ul bih, maka bisa menjadi punya maf'ul bih 2, dan seterusnya. Itu yang pertama, lita'diyah, dan itu dikatakan ghaliban, itu pada umumnya. Secara umum wazan af'ala itu memang untuk ta'diyah. Meskipun di sini nanti sebutkan ada 5 faedah. 5 faedah. Namun kebanyakan kembali ke faedah yang pertama. Sekarang kita masuk al-faedatu tsaniyah, faedah yang kedua, lis-sayrurati. Lis-sayrurati. Nih, sayrurah itu maknanya dari kata soro, artinya menjadi. Menjadi, gitu. Atau kata bendanya apa? Penjadian. Susah ya. Artinya menjadi. Kita lihat contohnya aja. Mislu, contohnya asmarul bustan sama auraqa asyajaru. Nah, ini sebetulnya di antara faedah mazid, fi'il mazid apapun itu bisa merubah kata yang tadinya tidak bisa ditasrif. Yang tadinya tidak bisa ditasrif itu namanya jamid, lawan dari mutasarrif. Mutasarrif itu bisa ditasrif, seperti kata pada umumnya nasoroyan suruh nasron, dorabaya diribu dorban. Nah, ada kata yang dia itu jamid. Nah, jamidnya di sini yang contohkan nomor 2 itu kata benda atau isim jamid. Contohnya di situ tuh asmaro, itu dari kata samarun. Samarun itu artinya apa? Buah. Artinya buah. Lah, buah di sini kan dia tidak bisa ditasrif, tidak ada fi'il madinya, telah buah, sedang buah, kan itu tidak ada. Paham? Nah, ketika ini dimasukkan ke af'ala, maka jadi asmara al bustanu. Bustanu kok ini. Bustan apa artinya? Kebun. Kebun itu asmara. Ada kata soronya di situ, menjadi. Menjadi berbuah. Nah, ini soro di sini sayrurah ini artinya menjadi. Jadi yang tadinya kata yang tidak bisa ditasrif bisa ditasrif. Asmaro yusmiru ismaron, musmirun musmarun, kan? Dan seterusnya. Asmir la tusmir itu. Ini kata faedah yang kedua, lisayrurah, untuk menjadikan.
asmaral bustanu, kebun itu telah berbuah. Ya. Telah berbuah, karena fi'il madhi kan, ini diartikan telah. Ya. Telah menjadi berbuah. Demikian pula contoh yang kedua. Nah, kata warakun artinya apa? Daun. Ya kan? Masukkan ke af'ala. Maka jadi auraqal. Auraqash. Ya. Syajaru fa'ilnya ini. Bukan syajaru. Nah, syajar artinya apa? Pohon. Nah, pohon itu telah menjadi berdaun. Nah, berbuah, berdaun itu kan tetap lazim. Ya, dia tidak mutaaddi. Nah, tapi di sini faedahnya memang bukan takdiyah, bukan masuk ke faedah yang pertama. Ini faedahnya namanya lisairurah. Nah, menjadi. Jadi kata yang dulunya dia tidak bisa ditasrif bisa menjadi ditasrif. Gitu. Asmarul bustanu auraqas syajaru. Jadi sebetulnya kalimat-kalimat gini penerjemahannya itu kaitannya dengan masing-masing kata dan menyesuaikan konteks kalimat. Ya, jadi tidak mesti harus takdiyah, juga tidak mesti sayrurah, kan tidak mesti. Menyesuaikan kalimatnya, konteks kalimatnya itu apa dan katanya itu apa. Tiap kata berbeda-beda, gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, lil wijdani. Lil wijdani itu dari kata wajada, artinya mendapati. Artinya mendapati. Di situ dikasih contoh yang pertama, abkhaltuhu ai wajadtuhu bakhilan. Ya. Jadi kalau kita preteli kata abkhaltuhu nah, ini dari kata apa? Ya, dari kata af'alanya kan af'ala tambah ana. Ya, ana ini kan tu ini loh. Tambah huwa. Kan gitu. 3 kata kan? Nah, abkhala, nah, ini kata asalnya dari kata bukhl. Nah, ini dari kata bukhl. Bukhl itu artinya bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Ya, kikir dan lain-lain saudara-saudaranya itu. Nah, abkhaltuhu itu artinya karena itu wijdan. Ya, ini kan kalau terjemahannya secara zahirnya gini ya, saya, nah, kan filenya dulu, ana toh, saya kan gitu. Kalau kita lihat takdiahnya, membakhilkan dia, memelitkan dia, kan nggak jelas kan? Memelitkan dia, membakhilkan, mengkikirkan dia, kan nggak jelas. Nah, ini maknanya di sini. Maknanya adalah di situ dikatakan wajadtu. Wajadtu. Nah. Mendapati. Nah. Mendapati dia. Nah. Nah. Bakhil, dia bakhil gitu, paham? Saya mendapati dia itu bakhil, nah, gitu ya. Dia itu bakhil gitu.
Nah, ini namanya wijdan, wijdan. Nerjemah gini gitu. Saya mendapati dia bakhil. Jadi bukan saya membakhilkan dia atau saya memelitkan dia, itu gimana maksudnya kan ya bisa. Ya, jadi ini artinya saya mendapati dia bakhil. Paham enggak insyaallah? Prosesnya paham? Prosesnya paham. Tapi di sini kalimatnya kan ada ai-nya. Akhautuhu ai. Ai itu maksudnya. Ai itu maksudnya gitu. Itu bahasa apa ya? Logatnya mereka. Ai ya, maksudnya. Atau ai itu singkatan dari akni. Akni itu aku maksudkan. Kalau yakni itu dia maksudkan. Akni itu aku maksudkan gitu loh. Ai itu maksudnya, aku maksudkan gitu. Ai. Termasuk kata sambung. Bukan, ini sebetulnya itu isim fi'il dikatakan itu. Isim fi'il dia bentukan dari fi'il akni. Bentukan dari fi'il akni. Ya, atau disingkatnya itu ai itu sama dengan gitu loh. Sehingga dengan ini ya, yakni. Ya, dia singkatan dari akni. Aku maksudkan ini. Sampun? Contoh berikutnya itu surah Al-Kahfi ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Nah, yang dibahas di sini mana? Aghfalna. Ya, aghfalna qalbahu. Nah. Jadi yang kedua di sini ada aghfalna. Falna qalbahu. Nah. Di sini sebetulnya kalau tadi saya cek di tafsir As-Sa'di ini enggak perlu dimasukkan ke wijdan, dia masuk ke takdiyah itu juga masuk. Cuman sini penulis ngasih menjadikannya contoh di wijdan, kita bahas saja enggak apa-apa. Jadi kita harus tahu failnya. Seperti tadi kan abkhaltuhu, failnya kan tu saya. Nah, kalau ini aghfalna, failnya nahnu, kami. Berarti di sini maknanya adalah wajadna. Ya kan? Kalau ini kan wajadtu. Ini wajadna. Nah, wajadna, kami mendapati apa? Qalbahu. Ya, kami mendapati hatinya dia. Ya, ini masdarnya itu apa? Ghaflah. Di situ dikatakan apa? Ghafilan, pakai isim fa'il. Ghafilan. Ghafilan. Nah, berarti maknanya di sini kami dapati, ya gitu aja ya, sama ya, kami dapati hatinya lalai. Ya, hatinya lalai. Secara mana insya Allah bisa difahami? Kami mendapati hatinya lalai. Jadi ini seolah-olah namanya bukan memutaadi, bukan menjadikan maf'ul bih. Cuman kalau kita tadi saya lihat di tafsir As-Sa'di itu maf'ul bih itu sebetulnya. Maknanya itu aghfalahu Allahu. Nah, Allah melalaikan. Jadi Allah melalaikan hatinya dia. Allah melalaikan hatinya dia. Ini kan artinya apa? Wala tutik man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah kamu mentaati pada orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Nah, itu sebetulnya sudah bisa difahami dari mana kami lalaikan.
Cuma di sini penulisnya menjadikan contoh sebagai faedah lil wijdan, berarti artinya janganlah kamu mentaati orang yang kami mendapati hati orang tersebut adalah lalai dari mengingat kami. Maaf insyaallah. Contoh yang kedua agak susah atau sama? Insyaallah paham. Oh, paham ya? Sama seperti contoh yang pertama. Contoh yang pertama tadi lebih mudah itu. Abkhal tuhu itu yang lebih mudah. Campur? Ada pertanyaan enggak? Ada yang bingung enggak? Nah, ada itu lanjut. Kita selesai. Ya? Berarti sebelum diubah menjadi wajadna qalbahu wa filan berarti akfalna qalbahu itu ya. Iya. Sebelum dirubah. Iya, sebelum dirubah. Sebelum dirubah berarti tadi artinya apa? Akfalna qalbahu. Kami lalaikan hatinya dari mengingatku. Itu sebenarnya sudah maklum, itu sudah memang gitu maknanya. Kalau kita buka tafsirnya itu surat Al-Kahfi ini ayat 28 tadi itu. Maknanya adalah aghfalahu Allahu qalbahu. Jadi Allah telah melalaikan hatinya. Jadi artinya janganlah kamu mentaati orang yang Allah telah melalaikan hatinya dari mengingat Allah. Jadi orang yang lalai itu jangan ditaati. Baik, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Kita selesaikan sama mudah ini. Yang keempat, al-faidatu ar-rabi'ah, yang keempat itu lidukhuli fi syai'in zamanan aw makanan. Masuk, lidukhul itu masuk, fi syai'in pada sesuatu, zamanan secara waktu, aw makanan atau secara tempat. Jadi masuk pada suatu waktu atau masuk pada suatu tempat. Nah, itu wazan af'ala bisa berfaedah seperti itu. Misal contohnya apa? Asbaha. Nah, asbahal musafiru. Asbaha itu dari kata sobah. Ya, maka di sini ai maksudnya adalah dakhala fi sobahi. Ya. Asbahal musafiru itu artinya seorang musafir itu asbaha. Terjemahannya ya telah berpagi. Bisa difahami tuh bahasa Indonesia gitu, telah berpagi hari. Makanya zikir pagi petang tuh. Asbahtu wa asbahal mulku lillah. Aku berpagi dan kerajaan ini berpagi untuk Allah. Enggak. Berpagi itu dia masuk di waktu pagi. Ini kan faedahnya lidukhuli fi syai'in zamanan. Jadi dia masuk di waktu pagi hari. Jadi asbahtu wa asbahal mulku lillah, kalau kita zikir saya telah masuk di waktu pagi, dan kerajaan ini telah masuk di waktu pagi lillah, untuk Allah gitu. Jadi masuk di waktu, masuk pada waktu. Ya, ini ketika menggunakan kalimat asbaha gitu. Maksudnya adalah ai dakhala. Dakhala itu telah masuk. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir, disembunyikan. Takdirnya huwa, kembali ke musafir tadi. Jadi dia musafir tadi itu dakhala, telah masuk fi sobah, pada waktu subuh. Nah, itu maksudnya gitu. Dukhul fi syai'in zamanan aw makanan. Ini yang zamanan. Adapun yang makanan, yang makan, tempat, ini berikutnya contohnya yang kedua. A'raqa. A'raqa itu dari kata Irak. Al-Irak, negara ya, Irak. Nah, negara Irak. A'raqal amiru. Nah, ai maksudnya adalah dakhala fil Irak. Maksudnya adalah dia al-amir tadi, pemimpin tadi, pimpinan, amir kan pimpinan, masuk fil Irak, di negara Irak, masuk di negeri Irak. Jadi dia dukhul fi syai'in zamanan aw makanan. Nah, ini tergantung kalimatnya, tergantung apa? Kalimatnya dan konteks kalimatnya itu. Jadi beda-beda. Berarti asbahal musafir itu tidak serta-merta diartikan takdiyah terus. Nah, musafir itu mempagikan, kan gitu. Kalau takdiyah kan makan, mengirakkan, kan juga enggak. Tapi dia masuk di waktu pagi, masuk di negara
Irak gitu. Itu faedah yang keempat. Al-faidatul khamisah. Ada pertanyaan kan? Nah, itu faedah yang kelima yaitu lil hainunati. Hainunah dari kata hana itu artinya sedang berlangsung. Pada waktu. Ya, pada waktu yang sedang terjadi, sedang berlangsung pada waktu. Hainunah itu. Mislu contohnya ahsada zar'u. Ahsada itu dari kata hasad. Nah, ai maksudnya apa? Ahsada zar'u ai hana waktu hasadihi. Hana itu fiil, artinya sedang atau apa? Memasuki waktu. Hana waktu hasadi. Nah, waktu panennya, nah, hana sedang berlangsung, sedang terjadi. Waktu hasadi, waktu panennya itu sedang terjadi pada waktu itu. Masuk pada waktu. Ini mirip dengan apa tadi yang nomor 4 tadi, lidukhuli zamanan. Dukhuli syai' zamanan, maksudnya ke waktu. Jadi ahsada zar'u itu bisa dimasukkan seperti tadi. Dakhala zar'u fi waqti hasadihi. Jadi azar' itu apa? Sawah. Ya. Yeah. Sawah itu telah memasuki waktu panennya, gitu. Telah memasuki waktu panennya. Ya, ya zar'u sawah. Sawah itu telah memasuki waktu panennya. Jadi hainunah itu memasuki waktunya. Sama sebenarnya mirip dengan faedah yang keempat. Jadi ini sebetulnya faedah-faedah tambahan perluasan aja, perluasan. Ya. Sawah, kalau petani, orang yang ngurusi sawah itu bahasa Arabnya apa? Muzari'un. Ya, muzari'un. Muzari'un. Ya, dari kata ini zara'. Hasad itu waktu panen, hasadi. Hasadi itu panen. Ya. Berarti ahsada zar'u maksudnya adalah hana waktu hasadihi. Sawah itu telah memasuki waktu panennya. Memasuki waktu panennya. Sampun terakhir itu catatan. Waqad yaji'u af'ala min ghairi an yakuna lahu sulasiyun mujarradun. Dan qad itu maksudnya fi'il mudhari, artinya kadang. Ya, kalau kita kan sering dengar qad itu artinya sungguh. Qad yang artinya sungguh itu ketika masuk fi'il madhi. Nah, kalau masuknya fi'il mudhari itu artinya taklil, kadang-kadang. Waqad yaji'u dan kadang-kadang af'ala, wazan af'ala yaji'u datang, dan kadang-kadang wazan af'ala itu datang min ghairi dari selain yang tidak memiliki sulasi mujarrad. Dari kata yang tidak memiliki sulasi mujarrad, nah gitu aja. Jadi terkadang wazan af'ala itu datang dari kata yang tidak memiliki sulasi mujarrad. Tidak memiliki sulasi mujarrad. Contohnya apa tadi? Sebetulnya sudah kita kasih contoh yang apa? Asmara tadi sama auraqa. Ya, asmara ini kan tidak ada sulasi mujarradnya kan? Dia samarun, tidak ada telah buahnya. Nah, kalau di situ contohnya aksama. Aksama itu dari kata ya, dari kata qaf sin mim. Ya, ini dari kata qasamun. Qasamun itu artinya apa? Ya, sumpah. Makanya ada huruful qasam. Nah, kalau aksama yuksimu ya. Fala uksimu gitu. Nah, artinya apa ini? Bersumpah. Jadi tidak ada sulasi mujarradnya, telah sumpah, sedang sumpah ini. Tapi ini bersumpah di sini maksudnya ke wazan af'ala. Dia tidak punya sulasi mujarrad. Gitu. Jadi memang dipindah langsung ke masjid.
Memang dia dipakainya di mazid. Contohnya aksama. Contoh yang berikutnya aflaha. Nah, aflah itu dari kata falah. Falah itu apa? Sama dengan najaha. Ya, bisa menang, lolos, sukses, beruntung, aflaha. Itu tidak dipakai sulasi mujaradnya. Misalkan sulasi mujarad falaha yaflahu atau falah yaflu, tidak ada dari 6 bab itu, tidak ada kata falaha. Masuknya langsung ke mazid. Aflaha yuflihu. Qad aflahal mu'minun kan itu aflaha. Aflaha yuflihu iflahan muflihun. Isim fa'ilnya muflih. Muflihun muflahun. Itu aflaha. Ya. Terus contoh yang ketiga alqa. Itu yang saya kurang paham yang dimaksud alqa di sini apa? Karena kalau dari kata laqiya itu ada sulasinya. Laqiya yalqa. Itu artinya bertemu, menghadap. Bertemu atau menghadap. Kalau alqa di sini Allah alam, tidak tahu saya yang dimaksud kata yang artinya apa itu. Kalau seringnya dipakai alqa itu menghadapkan. Ya, dia masuk ke takdiyah. Kalau laqiya yalqa itu berjumpa, menemui, ketemu. Itu laqiya yalqa, ada sulasinya. Ada sulasi mujaradnya. Tapi di sini dimasukkan alqa. Kalau yang tidak ada sulasinya, alqanya itu artinya apa? Belum ketemu saya. Allahu a'lam. Jadi kalau itu Aksama, aksama iya itu bersumpah. bersumpah juga. Iya. Memang pakainya sulasi mazid, tidak ada sulasi mujaradnya. Makanya di sini kan catatan kalian qad yaji'u af'ala min ghairi ayakuna lahu sulasi mujarad. Jadi kadang af'ala itu dari kata yang tidak memiliki sulasi mujarad. Kalau aflaha berarti memenangkan. Iya, beruntung. Beruntung. Iya. Sampun? Ada pertanyaan? Cukup panjang nih, sampai jam 8. Tapi ala kulihat yang penting yang paling muhim yang penting itu faedah yang pertama. Faedah yang pertama. Jadi nanti misalkan di pelajaran di sini nanti kan ada banyak faedah-faedah, itu setiap bab ada faedah. Itu yang paling banyak digunakan seringnya faedah yang pertama. Faedah yang pertama itu insyaallah. Baik, sampai sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.